Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi gaji pegawai menggunakan aplikasi Android Studio. Baiklah, sekarang kita buka aplikasi Android Studio dengan cara klik start menu, kemudian ketik Android Studio. Klik 2 kali untuk membuka. Kemudian untuk membuat project baru, kita klik menu file, kemudian klik menu new, kemudian new project. Kemudian kita disuruh untuk memilih template. Di sini Android Studio menyediakan beberapa template, bisa kita pilih. Tapi di sini kita menggunakan empty activity aja. Kita klik, kemudian klik next, kemudian kita beri nama dari project ini. Di sini saya akan memberikan project UTS. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya di sini menggunakan bahasa Java. Apabila sudah sesuai dengan ini, kemudian kita klik finish. Untuk rancangannya kita akan membuat seperti ini. Pada menu utama kita akan membuat titel, yaitu gaji karyawan pada atas. Kemudian membuat icon 1, yaitu dengan titel gaji pegawai. Kemudian icon 2 dengan titel petunjuk. Kemudian icon 3 yaitu dengan titel tentang, dan icon 4 yaitu titelnya exit. Jadi setiap kita mengklik icon ini akan menuju ke layout lain, yaitu ini layout pegawai, kemudian ini layout petunjuk, yang ketiga layout tentang, dan keempat akan mengeluarkan dari aplikasi atau keluar dari aplikasi yang kita buat ini. Kemudian selanjutnya ini layout gaji, dan ini untuk layout pengguna, petunjuk penggunaan. Kemudian ini layout tentang aplikasi, dan exitnya kita nggak pakai layout, kita langsung exit aja, perintah untuk exit. Baiklah, pertama kita desain dulu untuk menu utamanya. Kita klik activity main di XML-nya, akan terlihat seperti ini. Kemudian kita klik split untuk melihat kode dan layoutnya. Di sini kita pilih desain aja biar terlihat besar. Oke, ini untuk tampilan pertamanya yaitu Hello World. Di sini kita akan menggunakan tipe layoutnya itu relative layout. Kita ubah jadi relative layout. Oke, maka akan tampil seperti ini. Hello World-nya bakal terletak di atas. Oke, sekarang kita ubah kata Hello World ini menjadi gaji pegawai, bisa menggunakan desain atau melewati coding. Di sini saya menggunakan dari codingnya saja agar lebih mudah. Kita ubah menjadi gaji pegawai, kemudian dengan size Android text size yaitu 14 poin, dengan style, dengan text style yaitu bold, huruf besar. Kemudian dengan text alignment, dengan alignmentnya center. Kemudian kita klik desain untuk melihat hasilnya. Oke, kita drag aja untuk ngefull agar terlihat di tengah. Kemudian untuk backgroundnya kita ubah aja di sini background, kemudian klik tanda pensil, kemudian ubah warna dari background.
Oke, di sini kita menggunakan ini untuk background semuanya. Bila kita backgroundnya kita ubah jadi putih, standar aja. Oke, di sini kita putih aja, standar. Oke, kita akan merubah background dari ini. Kita klik dulu gaji pegawai, kemudian klik background, klik tombol pensil, kemudian ubah dari warnanya. Oke, di sini saya menggunakan warna merah aja. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk tagnya kita ubah menjadi warna putih atau sesuai selera. Di sini text color mengubah jadi white. Oke, kita klik desain, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik image view. Oke, kita drag aja, kemudian drag. Sebelumnya kita menginputkan gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan 4 gambar. Di sini ada 4 gambar. Ada ikon pengajian, ikon tentang, ikon panduan, dan ikon keluar. Oke, untuk ikonnya kita blok semuanya. Kita copy, Ctrl C, kemudian pergi ke folder ini di bagian dress. Kemudian akan terlihat folder drawable. Kita klik, kemudian klik kanan, kemudian kita klik paste. Kita pastekan di sini di folder drawable. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik refactor. Oke. Foto yang kita masukkan tadi akan pindah ke folder drawable ini. Kita klik aja ini. Oke, ini dia 4 icon, 4 gambar. Kemudian di sini kita klik image view, kita drag aja ke sini. Kemudian kita pilih gambarnya, yaitu pertama pengajian. Kemudian kita klik OK. Di sini gambar terlalu besar, kita kecilkan aja di sini. Oke, sebesar ini aja. Dan ini tidak bisa ditarik karena harus diatur dulu jaraknya. Dengan cara pada ini akan timbul bulat seperti ini. Kemudian kita klik, kita tarik ke sebelah kanan. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, setelah itu barulah gambar ini bisa digerakkan. Oke, kita letak di sini aja. Kemudian coba kita run untuk melihat hasilnya. Oke, tunggu beberapa saat hingga emulatornya muncul. Oke, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita matiin dulu emulatornya. Masuk ke ID. Di sini saya akan membuat ID dari icon ini, yaitu button. Oke, kita klik refactor. Kemudian kita masuk ke kodenya. Di sini saya akan mengcopy kodenya untuk menjadikan 4 icon. Di sini dengan ID button kita blok. Kemudian kita pastekan dengan ID button 1. Button 1, kemudian masuk ke desain. Kemudian kita tarik aja ke kanan, maka akan menggandakan dari icon tersebut. Kemudian kita klik aja. Kemudian kita klik ini drawable penggajian. Kemudian ubah dengan gambar panduan. Kemudian masuk ke codingnya lagi. Kita blok. Kemudian di sini kita pastekan, kemudian ubah namanya dengan button 2. Kemudian kita drag lagi ke bawah.
Oke, kita ubah gambarnya menjadi tentang. Oke, masuk ke kode, kita blok, kita copy, kemudian ubah namanya menjadi button 3, masuk ke desain, kemudian kita drag ke samping. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah gambarnya menjadi exit atau keluar. Oke, kita klik save. Kemudian kita lihat hasilnya, kita running. Oke, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita kasih label seperti di tugas. Di sini ada gaji pegawai, kemudian petunjuk, tentang, dan exit. Oke, kita buat. Oke, hampir mirip. Gaji pegawai, petunjuk, tentang, dan exit. Kita masuk ke Android Studio-nya. Emulatornya kita matiin dulu. Untuk labelnya kita pilih tag view ini, komponen ini, kemudian kita drag. Oke, dia akan tampil ke atas. Kita atur terlebih dahulu ke kanan, tarik ke kanan, kemudian tarik ke bawah. Oke, kemudian baru kita bisa drag ke sini. Kemudian kita ubah tagnya menjadi, dan tagnya ubah menjadi gaji pegawai. Kemudian kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan, ubah menjadi petunjuk. Kemudian ID-nya tidak boleh sama, kita tambah aja 1 di tulisan tag view. Kemudian kita copy lagi ke bawah, kita ubah menjadi tag view 2 dengan tag yaitu tentang. Kemudian kita copy lagi, kita pastekan, kita ubah namanya menjadi tag view 3 dengan tag yaitu keluar. Oke, kita masuk ke desain. Kemudian kita ubah peletakannya. Oke, sekarang masih peletakan. Untuk keluar kita letak di sini di bawah sesuai dengan ikonnya. Kemudian ini tentang yaitu di sini. Oke, kita rapikan. Kemudian untuk petunjuk di samping. Oke, sudah sesuai, sudah rapi. Kemudian di sini saya akan membuatkan sebuah label di bawah. Kita tarik dulu ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, kemudian bisa kita drag. Kita drag ke bawah membuat kreditnya. Di sini saya akan mengetikkan. Oke, kita drag ke bawah www.omteknologi.id. Oke, seperti ini kita desain. Tulisannya terlalu kecil, bisa kita ubah dengan cara menambahkan atribut text style. Kemudian kita pilih bold. Kemudian text size-nya kita bikin 14 poin. Kemudian
text alignment, kita bikin center. Oke, kita save, kita klik design, kemudian kita drag dari tepi ke tepi agar pindah ke tengah. Oke, seperti ini. Setelah selesai kita save, kemudian kita running untuk melihat hasilnya. Tunggu sebentar hingga emulatornya muncul. Oke, sekarang kita telah selesai membuat desain main menunya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form atau layout dari gaji pegawai. Baiklah, untuk membuat layout baru kita klik menu file, kemudian kita klik new, kemudian kita klik activity, kemudian empty activity, kemudian kita ubah namanya menjadi gaji pegawai. Kemudian kita klik finish, kemudian kita klik XML nya, activity gaji pegawai, maka akan tampil layout kosong seperti ini, masih kosong. Selanjutnya kita desain seperti ini, gaji pegawai, titelnya, kemudian nomor induk karyawan. Kita klik di bagian main activity, kita copy aja, kemudian kita klik pada activity gaji pegawai, kita pastekan di sini, kemudian kita drag ke atas. Oke, kita mentokkan ke atas, kemudian kita bikin tag, kemudian plain tag. Oke, kita drag. Oke, seperti ini. Oh ya, kita lupa, kita ubah dulu jenis layoutnya ke relative layout. Oke, maka akan berantakan seperti ini. Oke, kita tarik dulu ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah, barulah bisa text box ini kita pindah-pindahkan. Di sini kita membutuhkan 1 2 3 4 5. Ada 5. Kita besarkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy aja menjadi 5. 1 2 3. Oke. Jadi kita kopinya lewat kode aja biar lebih mudah. Gaji pegawai. Kemudian di sini text box. Oke, ini dia. Kita copy. Kemudian kita pastikan. Oke, kita kecilkan dulu ini agar terlihat jelas. Ini kita kecilkan. Kemudian ini kita drag aja karena sudah kita copy. Jadi kita tinggal drag. Oke, kita luruskan. 2 3. Sini ada 4 5 4. Oke, ada 4. Satu lagi 5. Oke, di sini kita bikin namanya, kita rubah tag ini, kita ubah menjadi hint agar apabila kita klik tidak menyatu dengan
tagnya atau biasa disebut dengan placeholder. Kita ubah name-nya menjadi jumlah hari kerja. Kemudian yang ini tagnya kita rubah menjadi hint. Kita ubah name-nya menjadi tunjangan jabatan. Kemudian yang di atasnya gaji pokok. Oh, ini kurang. Kita apa dulu? Cuma 4. Kita select, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita kopikan satu lagi di sini. Oke, kita kopikan bagian ini aja. Kita copy, kemudian kita letak di atas, kemudian kita drag ke atas. Oke, seperti ini. Kita ubah hintnya menjadi gaji pokok. Kemudian yang di atasnya kita ubah menjadi hint dengan name nama karyawan. Dan yang paling atas yaitu nomor induk karyawan. Jadi hint. Kemudian name-nya nomor induk karyawan. Oke, seperti ini. Kemudian kita memberikan ID dari text box ini. Pertama kita beri ID dari nomor induk karyawan, kita klik, kemudian kita ubah ID-nya menjadi Edenik. Kemudian untuk nama karyawan kita ubah menjadi Edenama. Kita enter, kemudian refaktor, kemudian untuk gaji pokok kita ubah ID-nya. Oke, di sini Edenama, kemudian gaji pokok kita ubah menjadi Edegapok, gaji pokok. Kemudian tunjangan jabatan kita ubah. Kita ubahnya dari sini aja karena ini dia bentrok ya. Kita ubahnya dari kodenya aja. Edenik, kemudian Edenama, kemudian di bawahnya Edegapok, kemudian tunjangan, selanjutnya hari. Oke, kita save, kemudian sesuai dengan gambarannya kita buat button hitung, kemudian ada 4 text box di sini. Oke, kita desain dulu. Kembali ke desain, kemudian kita pilih button, kemudian kita drag. Oke, seperti biasa dia ke atas dulu, kemudian kita tarik ke kanan, tarik ke bawah, kita tarik ke sini, kemudian dibesarkan, baru tagnya dirubah menjadi hitung. Kemudian ID-nya kita ubah menjadi BT hitung. Oke, kita kembali ke desain. Kemudian tambahkan 4 tag box atau plain tag. Oke, tarik ke kanan, kemudian tarik ke bawah, baru kita geser seperti ini. Oke, kita besarkan, kemudian masuk ke kode split. Oke, ini kodenya. Untuk name kita ubah menjadi tunjangan makan.
Kemudian kita copy, kita pastekan di bawah, ubah menjadi tunjangan transport. Tunjangan transportasi. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian kita copy lagi. Kita ubah menjadi gaji kotor. Gaji kotor. Kita drag ke bawah. Kemudian text box satu lagi dengan nama gaji kotor. Oke, kita pastikan. Kemudian ubah jadi gaji bersih. Oke, di atasnya gaji kotor, kemudian gaji bersih. Oke, seperti ini. Gaji bersih. Oh ya, ini masih dalam bentuk tag. Sekarang kita ubah dalam bentuk hint. Oke, tipenya ini gaji bersih. Tag menjadi hint. Ubah keempatnya. Kemudian hint, tag menjadi hint. Oke. Tunjangan transportasi hint. Gaji kotor udah. Tunjangan makan menjadi hint. Oke. Ini ada dua ini. Oke, setelah ini kita bikin button satu lagi. Untuk button kembali, kita klik button, kemudian kita drag. Oke, kemudian geser ke kanan, kemudian ke bawah. Kita geser di sini. Kita ubah namanya menjadi kembali. Button menjadi kembali. Kemudian untuk ID-nya BT kembali. Oke, seperti ini. Untuk pembedanya kita bisa merubah warnanya, background tint, kemudian ubah jadi merah atau warna lainnya. Oke, kita coba running untuk melihat hasil. Oke, oh ya, karena ini belum kita hubungkan dari form main menu ke form pegawai, maka akan tampil seperti ini. Form utamanya aja, form menunya aja. Oke, nanti kalau kita klik tombol ini, button gaji pegawai, akan tampil ke form gaji pegawai yang ini. Sebelumnya kita tambahkan ID dulu ini. Tunjangan makan kita ubah menjadi EDTM. Kemudian untuk tunjangan transport, kemudian EDTT. Kemudian untuk gaji kotor, ED-gator. Kemudian untuk gaji bersih kita bikin ID-nya ED-gaber. Oke. Setelah semuanya kita ubah ID-nya, selanjutnya kita hubungkan dari layout main menu ke layout gaji pegawai. Kita klik main activity.java-nya, kemudian kita klik tombol panah ini, kemudian kita impor beberapa file. Impor android .content .intent, kemudian impor android, kemudian os.bundle, kemudian kita impor android view, kemudian impor
for Android titik widget, kemudian titik button, dan terakhir kita import kemudian Android titik widget, kemudian kita ambil image view karena kita di sini menggunakan image view. Kemudian kita rapikan, kemudian kita mendeklarasikan image view ID dari yang ini. Mana dia? Kita klik di XML-nya. Oke, di sini ada 4 dengan ID button 1, button 2, button 3. Kemudian kita klik file Java main menunya, kemudian kita ketik privat button, kemudian privat, karena di sini kita menggunakan image view, kita tulis image view, kemudian button, kemudian koma, button 1, button 2, koma, button 3, titik koma. Ini itu yang kita ambil dari ID XML ini, ID dari setiap button. Jadi karena di sini saya menggunakan image view bukan button, maka di privatnya kita menggunakan widget image view. Kemudian setelah kita deklarasikan, di sini kita bikin lagi di bawah ini button sama dengan buka kurung image view, kemudian find by ID r.id, kemudian ID dari button yang pertama tadi, yaitu button, kemudian titik koma. Kemudian untuk button 2 nya, button 3 dan button 4 nya kita copy aja, untuk lebih mudahnya kita copy. Kemudian kita ubah deklarasinya menjadi button 1, button 2, button 3, dan untuk ID ini sesuai dengan ID yang di XML-nya ini, button 1, button 2, dan button 3. Kita ubah di sini di main activity. Kemudian di sini kita ubah button 1, button 2, dan button 3. Kemudian untuk memanggil dari button ini ke layout gaji pegawai, kita menggunakan sintak yaitu button yang ini yang sudah kita deklarasikan, button titik set on click listener. Kita klik this, kita set on click listener, kemudian kita ketik v, kemudian ini, kemudian kita kurung siku ke bawah, kita enter, kemudian intent, menggunakan widget intent sama dengan intent 1 sama dengan new intent, kemudian get application contact, kemudian di dalamnya yaitu widget ini gaji pegawai. Kita ketik gaji pegawai kelas, berarti kita memanggil kelas dari gaji pegawai. Kemudian kita titik koma, kemudian perintah start activity dari intent 1. Oke, perintahnya cukup sampai sini untuk memanggil layout dari layout pegawai, gaji pegawai. Kemudian kita klik running. Oke, sukses, operasional sukses. Kita klik emulatornya,
Sudah terbuka, kemudian kita klik gaji pegawai. Oke, maka akan tampil form gaji pegawai. Oke, kita akan menghitung gaji pegawainya dengan format yaitu inputannya nomor induk karyawan, kemudian kita input nama, kemudian gaji pokok, tunjangan jabatan, jumlah hari kerja. Maka akan diproses tunjangan makan didapat dari jumlah hari kerja dikali 10.000. Kedua, tunjangan transportasi didapat dari jumlah hari kerja dikali 5.000. Kemudian gaji kotor didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi. Kemudian pajak 10% dari gaji kotor dikurangi pajak. Maka akan dapat output tunjangan makan, tunjangan transportasi, gaji kotor, dan gaji bersih. Klik button hitung. Oke, di sini kemudian kita tambahkan kode on click hitung. Oke, setelah ini kita klik ini gambar lampu, kemudian create hitung view. Maka akan membuat kelas baru, kelas hitung dengan perintah dimana kita akan mendeklarasikan nick-nya. Mendeklarasikan nick ini dulu, nick, kemudian gaji pokok, tunjangan jabatan, kemudian jumlah hari kerja. Kita deklarasikan. Oke, dengan nama view Phoenix sama dengan double, kemudian double titik parse double dengan isi edenic titik get tag titik get tag, kemudian titik to string. Oke, ini to string, kemudian ini function titik koma, kemudian kita buat lagi deklarasikan untuk untuk gapok, gaji pokok, kemudian sama dengan double titik parse double dengan isi ed gapok, ed gaji pokok, kemudian titik get tag, kemudian titik to string, kemudian titik koma, kita copy aja, kemudian tambah 2 lagi untuk tunjangan, gaji tunjangan tuns, kemudian untuk V hari ini kita ubah ed tunjangan dan ed hari. Oke, ini diambil dari ini ya, gaji pokok dari ini, ID dari ini, ID dari edenic, ed gapok, ed tun, ed hari. Oke, seperti ini. Kemudian setelah dideklarasikan, maka kita akan membuat V dari ini, buat yang perintah ini, dimana tunjangan makan didapat dari jumlah hari kerja dikali 10.000. Maka V tunjangan makan sama dengan V hari dikali 10.000, kemudian titik koma, kemudian V tunjangan transport sama dengan V hari dikalikan dengan 5.000, kemudian V gaji kotor sama dengan V gaji kotor ditambah
ditambah V tunjangan ditambah V TM ditambah tunjangan transport ditambah tunjangan transportasi PTT, koma, kemudian untuk V gaji bersih sama dengan, yaitu didapat dari V gaji kotor dikurang 10% 0,1 dikali dengan gaji V gaji kotor. Kemudian kita setkan ini menjadi kosong, set tag buka kurung, kemudian kutip 2 ditambah V tunjangan ini VTM tunjangan makan, kemudian EDTM. Oke, di sini EDTM, kemudian EDTT, kemudian set tag buka kurung kutip 2, kemudian ditambah V transport PTT, kemudian edegator titik set tag buka kurung titik 2 ditambah vegator, kemudian gaber titik set tag buka kurung kutip 2 ditambah V gaber. Baiklah, sebelumnya kita kelupaan untuk mendefinisikan ini, makanya variabel-variabelnya merah karena tidak ditemukan. Maka dari itu kita bikin di sini dulu, kita deklarasikan, kita tulis di sini edit tag sama dengan ed. Oke, di sini importnya belum edit tag. Ada beberapa lagi yang harus kita tambahkan, seperti button, karena di sini di gaji pegawai kita menggunakan button hitung dan button kembali, maka harus kita import Android, kemudian widget button. Satu lagi import Android titik widget tos. Kemudian di sini edit tag sama dengan edenic, kita deklarasikan semuanya. Edenic ada ed nama, kemudian ada ed gapok, ed gaber, kemudian ada ed tunjangan, kemudian ed hari, kemudian edtm, kemudian edtt, kemudian ada edegator dan kemudian ada edegaber. Kita titik koma, ada edenic, edenama, edegapok, edetunjangan, ada edhari, edtm, edtt, edegator, edegaber. Kemudian kita deklarasikan dari button sama dengan bt hitung, kemudian satu lagi ada bt kembali, titik koma, kemudian double sama dengan Phoenix, koma vegapok,
gapok, gaji pokok, V tunjangan, kemudian ada V hari, kemudian ada V tunjangan makan, ada V transport, kemudian ada V gator, kemudian V gaber. Oke, titik koma, kemudian string. Yang kita stringnya yaitu nama karyawannya, kita bikin V nama. Oke, titik 2, kemudian kita pergi ke sini, kemudian kita deklarasikan identiknya, yaitu identik sama dengan buka kurung, karena kita menggunakan edit tag. Sini edit tag, kemudian find by ID, kemudian r.id titik identik, titik koma, kemudian kita kopikan aja sampai bawah. Oke, sampai sini dulu. Identik, kemudian nama, kita kopikan di sini. Ada nama. Oke, gapok, gaji pokok, gaji bersih, tunjangan, kemudian hari, EDTM, kemudian gator, kemudian gaber. Kemudian di sini kita juga mendeklarasikan dari buttonnya, ada 2, button hitung, BT hitung, dan BT kembali. Ini bukan edit tag tapi button, kemudian sininya BT hitung. Oke, seperti ini. Kemudian di sininya button, kemudian BT kembali. Oke. Kemudian di sini bukan pakai sama dengan ya. Oke, di sini edit tag, kita hapus sama dengannya, maka merahnya hilang. Sekarang kita coba kita runningkan. Oke, tunggu hingga simulatornya keluar. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik gaji pegawai, masukkan nomor induk, nomor NIK, kemudian nama karyawan. Di sini saya membuat name saya dulu ya, 082025, kemudian MDQ Al-Hafiz, kemudian gaji pokoknya kita buat ya 1 juta, tunjangannya 200.000, jumlah hari kerja 30.000. Kemudian kita klik hitung, maka akan tampil itu ini gaji transport, gaji makan, gaji kotor, dan gaji bersih. Oke, kita telah berhasil untuk perhitungan gaji pegawai. Kemudian kita akan mengaktifkan tombol kembali, dan untuk ini layout petunjuk, layout tentang, dan layout dan perintah untuk keluar. Baik, untuk membuat layout baru, kita klik file menu, file, kemudian new, kemudian activity sama seperti tadi. Kemudian
kita ubah namanya menjadi panduan. Kemudian kita klik finish. Oke. Kemudian kita klik activity panduan XML-nya, maka akan tampil seperti ini, masih kosong. Kemudian kita klik kode, kita ubah jenis layoutnya menjadi relative layout. Oke, seperti ini. Kemudian kita split aja untuk melihat keduanya. Kemudian kita lihat ketentuannya. Untuk panduan, di sini kita bikin labelnya petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan kita copy aja dari XML pegawai, kita copy, kemudian kita masuk ke activity panduan, kita pastekan, kemudian untuk tagnya kita ubah menjadi ini petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan, kemudian ini kita tulis ini 1 2 3 4, kita menggunakan tag view sini. Oke, kita klik desain aja biar besar, kemudian kita tarik ke kanan hingga ujung, kemudian tarik ke bawah hingga ujung. Oke, sudah seperti ini, bisa kita besarkan agar terlihat besar. Kemudian kita drag ke bawah, kita kecilkan lagi. Kemudian kita masuk ke kode, kita ubah tagnya menjadi satu jalankan aplikasi. Oke, kita klik ke desain, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita bikin lagi untuk yang keduanya, kita copy aja. Kemudian kita ini pastikan, kita ubah namanya. Kemudian ada 2, pilih ikon gaji. Nah, kita ubah tagnya 2, pilih ikon gaji pegawai untuk menjalankan simulasi. Oke, kemudian desain, kita tarik ke bawah. Kemudian kita copy lagi. Untuk tag yang ketiga, kita klik 3, kemudian kita ubah tagnya, pilih petunjuk penggunaan untuk cara penggunaan. Kemudian kita klik desain, kita drag lagi ke bawah. Oke, udah 3, kemudian kita masuk ke 4. Oke, jaraknya 147. Copy, kita ubah name-nya. Oke, yang keempat, pilih tentang aplikasi untuk informasi tentang aplikasi. Kemudian klik desain, kita drag ke bawah. Kemudian kita inputkan tag yang kelima. Kita kopikan. Kemudian tag kelima, yaitu pilih akses untuk keluar aplikasi. Pilih exit untuk keluar aplikasi. Kita desain, kemudian kita drag ke bawah.
Oke, kemudian kita tambahkan button kembali, kita drag, kita tarik ini dulu samping, dan ini ke bawah ini, kemudian kita drag ke bawah. Oke, sampai sini kita besarkan, kita ubah tagnya menjadi kembali. Kita desain, kita simpan. Oke, untuk pemanggilannya kita klik Java yang pada main activity. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita copy aja. Ini dari sini. Oke, kita copy. Kemudian untuk panduan yaitu button 1. Kemudian intentnya kita ubah menjadi intent 2. Dan kelasnya di sini yaitu panduan. Berarti kita ubah sini panduan kelas. Kemudian start activity 2. Oke, sekarang kita coba running. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita klik gaji pegawai, bisa jalan, klik kembali, kemudian kita klik petunjuk. Oke, di sini ada beberapa kesalahan. Kita coba lihat dulu, missing tag. Oke, di sini missing tag. Ya, apa yang salah? Sepertinya ada salah di ini ya, tagnya. Split. Ya, di sini ada kesalahan. Button 4 view 8 view 7 ini Android tag tunjuk penggunaan. Oke, di sini warnanya ini. Oke, tunggu bentar. Di sini kita ada kesalahan di iya. Karena di sini kita menggunakan relatif, berarti di sini juga relatif layout. Ini kita kesalahannya di sini. Oke, relatif layout. Oke, kemudian kita running lagi. Oke, sudah bisa. Kemudian kita buka emulatornya, kita klik petunjuk. Oke, jalan. Di sini petunjuknya 1 menjalankan aplikasi, ada 5. Kemudian kita klik kembali. Oke, kembalinya belum jalan karena belum kita gunakan, belum kita deklarasikan. Kita matikan. Selanjutnya kita menambahkan form untuk ini tentang dan keluar. Selanjutnya kita menambahkan layout untuk tentang, klik new, kemudian kemudian klik activity, ketik activity, kemudian kita ketik tentang, kemudian kita klik finish, kemudian kita desain sesuai format tentang, yaitu ini tentang aplikasi. Kita klik tentang XML nya, kemudian kita copy dari activity untuk detailnya, kemudian kita activity tentang, kita pastikan di sini. Oh ya, jangan lupa untuk mengubah dari kodenya, kita ubah layoutnya menjadi Android, menjadi relative layout. Oke, sama di bawahnya. Kemudian masuk ke XML tentang desain, kemudian masukkan sesuai ini. Kita tambahkan tag view, kita besarkan, tarik ke kanan sampai ujung, kemudian tarik ke bawah sampai ujung. Kemudian kita tambahkan tag view. Ya udah tag view, kemudian kita tarikkan ke sini, kita geser, kemudian kita ubah tulisannya
menjadi, oh ya, yang di atas ini kita ubah dulu menjadi tentang aplikasi. Kemudian kita klik desain, kemudian tag view-nya kita ubah menjadi salary counting versi 1.0. Oke, sampai seperti ini. Kita drag ke sini, kemudian kita copy aja tagnya, kemudian kita pindahkan ke bawah, kita geser. Di sini saya menambahkan tulisannya, kita ubah by UAS Estemik Hang Tua Pekanbaru. Oke, sini udah seperti ini. Kita tambahkan button. Untuk kembali. Kita drag. Kemudian kita drag juga ke bawah. Oke. Kita drag sini biar rapi. Kita besarkan, kemudian kita ubah tagnya menjadi kembali, kemudian ID-nya kita ubah jadi BT kembali. Oke. Untuk kemudian kita deklarasikan button kembalinya, yaitu sesuai dengan ini di panduan kita, ini button kembali, kemudian kita tentang sini ya, kita dekatkan aja biar lebih mudah. Oke, letak di sini button kembali, kemudian kita deklarasikan di sini button ID. Oke, kita copy aja tentang. Oke, button kembali sama dengan button kembali. Jika button kembali diklik set on listener, maka button kembali new, kemudian ini kita ubah menjadi tentang, kelas tentang. Oke, setelah selesai kita coba untuk running untuk lihat hasilnya. Oke, kita gaji pegawai jalan, petunjuk udah jalan, kemudian ini tentang. Oh ya, kita belum memanggil layout untuk tentang. Kita matikan dulu emulatornya, kemudian kita pergi ke main activity Java-nya. Kita copy aja dari sini sampai sini, kemudian kita button satunya kita ubah menjadi button 2, kemudian intent 2 nya menjadi intent 3, kemudian kelasnya kita rubah menjadi kelas tentang. Oke, sudah selesai, kita runningkan lagi. Oke, kita klik tentang. Oke, berarti kita sudah selesai membuat atau menyambungkan ke layout tentang. Kita klik kembali. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah di layout, di perintah di exit untuk keluar dari aplikasi. Sekarang kita klik main activity, kemudian kita pastikan kode berikut, itu button 3. Apabila diklik maka akan mengeluarkan dari aplikasi. Button 3 ini yaitu button exit ini, my activity main, yaitu ini dengan ID button 3. Sekarang kita coba jalankan emulatornya. Oke, kita klik exit.
Oke, aplikasinya keluar. Ini aplikasi sebelumnya. Oke, kita ulangi lagi. Kita klik ini running. Oke, kita klik exit. Oke, kita telah berhasil membuat aplikasi gaji pegawai menggunakan Android Studio. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?